Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar kawanku semua? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan si tukang air Medan. Bagi kawan yang berkecimpung di depot air minum isi ulang mungkin tak asing lagi dengan yang satu ini yaitu lemari pengisian, atau etalase pengisian air, atau seteling pengisian depot air minum. Ada banyak jenis dan tipe lemari pengisian air minum, ada yang terbuat dari aluminium dan kaca, ada yang terbuat dari batu dan keramik dan ada pula yang terbuat dari stainless dan kaca, dan yang sekarang lagi viral dan terlihat keren adalah yang terbuat dari stainless steel. Nah di sini saya akan coba membahas sebuah lemari pengisian botol yang terbuat dari stainless dari konsep ide dan pemikiran saya. Semua ini didasari dari permintaan teman saya untuk didesainkan sebuah bentuk lemari pengisian yang terbuat dari stainless steel untuk calon depot air minumnya. Konsep dan bentuk depot air minum teman saya ini adalah depot air minum model home industry. Jadi semua instrumen dan komponen depot air minumnya dibangun dan dirakit dalam sebuah ruangan sekat kaca mati yang di dalamnya ada tangki air, instalasi mesin pengolahan air, dan juga lemari pengisian botol. Nah lemari pengisian botol inilah rencananya akan dia bangun dan tempatkan di dalam ruangan sekat kaca mati tersebut. Dalam perancangannya di dalam lemari pengisian yang terbuat dari stainless steel ini, temanku itu ingin agar pencucian botol, penyikatan isi dalam botol galon dan penyemprotan botol sampai kepada pengisian botol semuanya ingin tergabung di dalam satu lemari pengisian botol agar dalam praktek kerja depotnya sehari-hari oleh operator petugas atau karyawan depot air minum, mobilisasi kerjanya jauh lebih cepat karena aktivitas kerjanya semuanya hanya di depan lemari pengisian ini saja. Untuk aktivitas jualan satu hari 100 galon dengan durasi pengisian setiap jamnya sekitar 10 galon atau 20 galon saja maka satu orang operator kerja yang berada di depan lemari pengisian botol stainless ini sudah cukup, dan untuk kapasitas pengisian botolnya melebihi 30 galon atau 60 galon per jam kemungkinan dibutuhkan dua orang operator kerja yang berada di depan lemari pengisian botol ini. Oke mari kita cari tahu apa saja sih kelebihan dan kekurangan etalase lemari pengisian depot air minum ini. Untuk dimensi rangka lemari-lemari pengisian ini memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi adalah 280 cm x 50 cm x 200 cm. Menggunakan perpaduan pipa hollow segi 1 x 1 inci atau pipa segi 25 mm x 25 mm, plat stainless 1 mm, dan besi bulat stainless berukuran 5/8 inci. Di dalam lemari pengisian botol stainless steel ini terdiri dari beberapa blok, yaitu ruangan pencucian botol yang terdiri dari wastafel cuci galon, di sini tempat air dan galon disabuni dan dibilas air, kemudian ada tempat penyikatan atau pemberusan isi dalam botol galon, kemudian ada lagi tempat untuk penyemprotan isi dalam galon, agar semua kotoran bekas pemberusan isi dalam galon turun semua, dan galon jadi bersih karena sudah dibilas oleh air bersih sebelum akhirnya nanti diisi oleh air. Kemudian di ruang pengisian galon terdiri dari 4 keran air pengisian, di mana 4 keran air ini juga dibagi menjadi 2 blok pengisian untuk 2 jenis air yang berbeda. Teman saya itu ingin lemari ini bisa mengisi air mineral dan juga air RO model keran pengisian airnya juga menggunakan keran engkol yang terbuat dari kuningan, bisa juga menggunakan stainless, yang bertujuan untuk membuka dan menutup laju air. Jadi di sini teman saya ini untuk buka tutup kerannya masih menggunakan cara manual bantuan tangan manusia. Dibuatkan juga sebuah penampungan air di atas lemari pengisian air ini untuk masing-masing blok pengisian botolnya bisa menampung kapasitas air yang standby untuk dikeluarkan adalah 2 galon yang bisa diisi secara otomatis. Kemudian minta dibuatkan juga penampungan curahan air apabila terjadi luapan air ketika sedang mengisi air ke botol galon di mana penampungan luapan air ini nantinya airnya akan dialirkan ke wastafel cuci galon sehingga airnya bisa dimanfaatkan kembali untuk mencuci botol. Baik kawan-kawan yang mungkin penasaran bagaimana sih isi dalaman dari lemari pengisian botol stainless buah pemikiran saya ini, ayo langsung aja kita telanjangi lemari pengisian botol ini agar kalian paham isi dalamannya sehingga kalian bisa mengetahui dan paham cara kerja lemari pengisian botol ini sehingga kalian pun bisa membuatnya sendiri bersama tukang las stainless kepercayaan kalian. Oke mari kita coba buka penutup ruangan di bagian bawah pengisian botol ini. Saya akan coba geser pintu-pintu lemari ini ke bagian bawah. Kemudian saya juga akan geser pintu-pintu lemari di bagian atas pengisian ke arah atas. Baik sekarang semua pintu sudah bergeser dan sekarang kalian sudah melihat dengan jelas isi dalaman dari lemari pengisian botol ini baik di bagian bawah maupun bagian atas. Oke saya akan jelaskan dahulu di bagian bawah lemari pengisian ini.
Di ruangan bagian bawah ini, kalau kalian perhatikan ada ruangan untuk tempat dinamo penyikat botol, ruangan untuk tempat penyemprotan botol, ruangan untuk temep dudukan wastafel pencucian botol dan juga sebuah pompa air untuk proses pendistribusian air untuk proses pencucian dan penyemprotan botol galon. Di bagian bawah ini ada dua jalur pipa air, jalur pertama adalah jalur masuknya air ke pompa air dan yang kedua adalah jalur air pembuangan limbah. Air yang digunakan untuk proses pencucian galon haruslah air yang sudah melalui tahap penyaringan dan kita harus menyediakan sebuah tangki untuk stok penyimpanan air untuk suplai air ke pompa pencucian ini. Kemudian dari pompa air ini air dibagi ke wastafel pencucian botol dan juga ke pipa penyemprotan galon yang semuanya dikontrol oleh kran manual dan juga kran elektrik menggunakan solenoid valve. Di bagian wastafel pencucian botol kalau kalian perhatikan selain ada kran air curah ada juga sebuah pipa stainless yang sudah dilubangi di sampingnya sebagai kran penyemprot bagian luar botol galon ketika sudah selesai disabuni bagian luarnya. Jadi kran air atas untuk mencurahkan air dari atas ke bagian atas galon dan kran air samping untuk menyemprot air di bagian samping galon. Setelah itu kalau kalian perhatikan di bagian brush sikat galon saya meletakkan gagang brush sikat secara vertikal dan langsung dikoneksikan dengan batang as dinamo. Apakah ini tidak akan terkena kontak langsung dengan air dinamonya? Maka di sini saya katakan tidak. Karena antara batang as dinamo dan batang as dari gagang brush sikat sudah kita pasang mechanical seals, seperti cara kerja mechanical seal di pompa air. Sehingga air tidak langsung mengenai batang as dinamo tapi tertahan oleh mechanical seal dan akan saya belokkan curahan air yang jatuh tersebut dan akan mengalir kembali ke wastafel pencucian botol. Nah kalau kalian perhatikan juga di bagian bawah dari wastafel air cuci galon ini juga disediakan sebuah stop kran. Ini gunanya apa? Stop kran air ini bertujuan untuk membuka dan menutup air di penampungan dasar wastafel cuci galon, yang ketika sedang beroperasi wajib ditutup yang bertujuan agar ada stok air di dalam wastafel cuci galon. Jadi seperti baskom air lah, yang menyediakan air terus-menerus sebagai stok air untuk mencuci botol galon, jadi kita bisa lebih menghemat air. Tapi kita juga telah menyediakan sebuah lubang untuk overflow apabila air melebihi batas dan level tertentu dari lubang overflow, maka lubang overflow itu akan mengalirkan kelebihan air tersebut ke jalur limbah air, sehingga air di wastafel pencucian ini tidak akan pernah bisa meluap. Kemudian air dari luapan air ketika mengisi botol juga kita tampung dalam sebuah wadah yang airnya juga sudah kita alirkan ke wastafel cuci botol sehingga air luapan ketika mengisi botol akan bisa dimanfaatkan kembali. Sehingga lantai ruangan tempat lemari pengisian botol galon ini berada selalu kering dan tidak becek karena tidak ada luapan air galon yang meluap tumpah ke lantai. Sampai di sini saya rasa kalian sudah paham ya kawan-kawan. Baik untuk penjelasan di bagian bawah lemari pengisian botol galon stainless steel ini selesai, kita akan lanjut ke bagian atas lemari pengisian. Tapi sebelumnya di sini saya ingin mengingatkan kawan-kawan semua, mohon bantu saya dalam mengembangkan channel YouTube saya ini dengan selalu like video saya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya tolong kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Karena subscribe itu gratis kawan-kawan plus kalian akan dapat bonus pahala karena kalian sudah sedekah perhatian dan antusias kalian kepada perkembangan ilmu air di tanah air kita dan kalian juga akan senantiasa selalu mendapatkan berita-berita terbaru mengenai dunia penyaring air bersih dari saya. Bagi kalian yang masih tetap nonton video-video saya sampai habis, saya acungkan jempol sebagai rasa terima kasih saya kepada kalian sebagai penonton yang punya akhlak dan adab yang baik. Baik kita lanjutkan ya, di bagian atas ini kalian akan melihat sebuah panel kontrol listrik tempat jaringan kelistrikan dari komponen listrik di lemari pengisian ini. Kemudian kalian akan temukan dua buah ozon generator untuk memberikan supli udara yang mengandung O3 atau ozon kepada air yang akan didistribusikan ke botol-botol galon menggunakan nozzle venturi atau injektor venturi di jalur air yang akan menuju wadah penampungan akhir masing-masing blok air. Baik di sini untuk lebih jelasnya saya akan tarik keluar isi komponen di bagian atas lemari pengisian ini. Nah seperti inilah bentuk dari semua komponen yang ada di dalam lemari pengisian botol rancangan saya ini. Terdapat dua wadah stainless berbentuk persegi dengan ukuran 60 cm x 50 cm x 50 cm. Wadah persegi ini mampu mengeluarkan air sebanyak 2 galon air. Di dalam wadah persegi ini juga saya sediakan sebuah pelampung bola otomatis yang bertujuan untuk menjaga level air tetap pada posisi tertentunya agar stok air di wadah tetap terjaga selalu. Kemudian di bagian dasar dari wadah air stainless ini saya buatkan dua lubang untuk jalur ke keran air pengisian yang dikontrol oleh keran air pengisian botol model engkol.
Jadi kalau kita perhatikan ada dua jalur pipa air yang masuk ke sisi kanan atas dari lemari pengisian botol galon ini, yaitu jalur ke wadah penampungan air jenis pertama dan jalur untuk mengisi wadah penampungan air jenis kedua. Yang kalau saya kondisikan di lapangan di tempat teman saya tersebut adalah jalur pengisian wadah penampungan mineral dan jalur pengisian wadah penampungan air RO. Yang mana air sebelum jatuh ke wadah penampungan air tersebut diinjeksikan oksigen yang mengandung O3 ke dalam airnya melalui ozon generator agar airnya selain mengandung oksigen ozon juga bisa menjaga kehigienisan di dalam air karena udara yang dimasukkan ke dalam akan menginkubasi air agar tidak mudah disusupi kuman dan bakteri atau terjadinya perkembangan mikrobiologi di dalam airnya. Untuk kontrol kelistrikan ozon, di ozon cukup di-setel secara manual saja, dalam arti di-standby-kan saja menyala ketika memang durasi pencucian botol galon sedang intens dilakukan dan dimatikan saja jika memang tidak ada pengisian air ke botol galon. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan kalian di sini, kok tidak ada lampu ultraviolet pembunuh kuman di atas lemari pengisian botol ini, kok cuma ada ozon generator saja? Baik begini. Lampu ultraviolet saya rakit terpisah, tidak saya masukkan ke dalam lemari pengisian ini tapi saya letakkan di rangka mesin pengolahan air di luar lemari agar lebih memudahkan dalam mengontrolnya jika ada kerusakan atau perbaikan. Tapi bagi kalian yang ingin meletakkan lampu ultraviolet di dalamnya berbarengan dengan dekat ozon generator bisa-bisa aja kok tidak menjadi masalah. Baik, sekarang kita menuju kepada ruangan pengisian air ke botol galon. Di ruangan ini botol-botol galon diletakkan di atas roller yang terbuat dari pipa hollow 5/8. Di bawah dari tatakan roller ini adalah wadah penampungan luapan air agar ketika mengisi air dan meluap sudah disediakan penampungan air luapannya. Kemudian di bagian atas dekat mulut pengisian botol galon ada tatakan meja kecil tempat tutup galon. Setiap jenis air disusun untuk memudahkan dalam pengemasan tutup galon ketika sudah selesai diisi. Kalau kalian perhatikan di keran-keran pengisian galonnya, selain bisa mengisi galon, saya juga sediakan alat yang bisa langsung sebagai penekan tutup galon ke botol galon sehingga memudahkan operator dalam pengemasan tanpa harus menekan tutup galon dengan tangan. Cara kerja alat ini masih manual dibantu dengan tangan tapi jadi terlihat unik dan keren sehingga mobilisasi pengemasan botol galon jadi lebih cepat dan terlihat elegan dan profesional gitu. Bagaimana menurut pendapat kalian kawan-kawan setelah mendengar dan menyaksikan penjelasan mengenai lemari pengisian botol galon stainless steel hasil rancangan saya ini? Memang sih masih banyak juga kelemahan-kelemahannya kalau kalian lihat dari beberapa sudut pandang, tapi setidaknya video saya bisa menginspirasi kalian semua untuk kalian kembangkan lebih jauh lagi yang lebih keren dan canggih. Karena namanya juga sebuah konsep atau gagasan, boleh dipakai boleh tidak. Tapi penerapan konsep lemari pengisian model stainless steel ini memang sedang viral dan lagi booming di masyarakat pengusaha air minum isi ulang karena terlihat elegan dan profesional. Makanya di sini saya coba upload di channel saya sebuah konsep lemari pengisian air untuk depot air minum ini guna menambah wawasan kalian dan bisa menginspirasi kalian yang ingin atau akan membuka depot air minum baru di tempat kediaman kalian. Saya Taufik Ramadan si tukang air Medan mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat buat saya kalian, dan kita semua. Bagi yang sudah subscribe dan like channel dan video saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk pertanyaan dan konsultasi kita bisa membahasnya di kolom komentar. Semoga kalian sukses selalu. Saya mundur pamit dahulu, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.